Hati-hati, inilah 6 ciri-ciri orang melaksanakan sholat bersama setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setiap umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Terlebih sholat merupakan tiang agama Islam. Mereka yang tidak menjalankan ibadah sholat adalah mereka yang tidak menegakkan tiang agama. Namun dalam hal sholat, seseorang harus khusyuk agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setan tidak pernah berhenti menggoda manusia meski saat sedang sholat. Janji setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyesatkan seluruh manusia. Maka beragam tipu daya dan muslihat akan dilancarkan bala tentara setan dan iblis ini agar manusia ingkar dari Tuhannya. Allah menegaskan perkataan setan itu dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 16 hingga ayat 17. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat." Sahabat beriman, salah satu cara setan menyesatkan manusia yakni dengan melalaikan manusia dari sholat. Setan akan senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna, bahkan membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholat. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika panggilan sholat azan dikumandangkan, maka syaitan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqamat dikumandangkan, setan kembali berlari. Dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, 'Ingatlah ini dan ingatlah itu.' Dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya." Hadis riwayat Bukhari. Padahal sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali dihisab. Tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel bersama orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Bahkan disebutkan ada orang-orang yang mengerjakan sholat bersama setan. Nah, seperti apa ciri-ciri orang yang sholat bersama setan? Yang pertama, tidak fokus saat sholat. Tidak fokus saat melaksanakan sholat juga merupakan salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat. Misalnya karena HP berdering, was-was mobil yang sedang diparkir, dan lain sebagainya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saya bertanya pada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah menjawab, "Itulah curian syaitan atas sholat seorang hamba." Kedua, sholat tergesa-gesa. Lantaran ingin mengerjakan hal lain membuat seseorang sholat dengan tergesa-gesa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sejahat-jahatnya pencuri adalah mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini banyak dialami orang-orang setelah wudhu, terasa seperti buang angin. Namun perasaan ini merupakan gangguan setan. Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Yang keempat, wanita sholat ke masjid pakai wewangian. Wanita yang melakukan hal ini ternyata juga didekati oleh syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka jangan sekali-kali menyentuh wewangian." Kelima, orang yang was-was dalam niatnya.
setan bersama mereka yang was-was dalam hal niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 120. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat was-was kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Keenam, orang yang mengingat ini dan itu. Saat tengah sholat, setan akan mendatangi manusia untuk mengingatkan berbagai urusan, hingga sholat seseorang menjadi tidak khusyuk. Dikisahkan suatu hari Imam Hanafi didatangi orang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk sholat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicari. Namun baru setengah malam menjalankan sholat, setan membuatnya ingat lokasi barang itu. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Imam Hanafi menerangkan bahwa setan tidak akan senang bila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, hingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan dalam sholat. Demikianlah, setan akan terus mengganggu manusia dengan berbagai cara agar sholat seseorang menjadi tidak sempurna. Di antara cara yang paling sering digunakan untuk membuat sholat menjadi tidak khusyuk adalah membuat lupa sesuatu sebelum sholat. Namun ketika sholat justru ingat hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab.